Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Seluruh pengurus dan jamaah Masjid Agung Ar-Rahman yang Allah cintai, qala rajulun, telah datang seorang laki-laki dan ia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah. Pertanyaannya Ibu dan Bapak rahimakumullah, kapan sedekah itu paling besar pahalanya duhai Rasulullah? Sebagaimana kita ketahui Ibu dan Bapak rahimakumullah, sedekah itu besar pahalanya. Tapi kapan sedekah itu menjadi berlipat-lipat ganda pahalanya? Ayyus sadaqati a'zamu ajra. Kapan sedekah paling tinggi balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi pun berkata Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada 4 masa. Ketika itu Ibu dan Bapak yang berbahagia, sedekah itu menjadi berlipat ganda pahalanya. Pertama Ibu dan Bapak, antas sadaqah, bersedekahlah engkau kata Nabi, wa anta sahihun, dikala badanmu sehat. Jadi kalau badan sehat dengan badan sakit ini nilai pahala sedekahnya beda. Mengapa demikian Ibu dan Bapak? Menyuruh orang sakit bersedekah tak payah, tapi menyuruh orang sehat bersedekah itu tidak mudah. Apa penyebabnya? Kalau badan sehat, maka pikiran tentang dunia naik. Kalau badan sakit, pikiran nak mati naik. Maka dikala pikiran dunia ini naik, maka bersedekahlah. Kalau ada makanan berlebih Ibu dan Bapak, lalu anak ini bertanya kepada emaknya, emaknya dalam keadaan sakit, macam mana makanan berlebih ni mak? Kata emaknya yang sakit tu, kasih orang nak, kata dia. Tapi kalau emaknya dalam keadaan sehat, macam mana makanan berlebih ni mak? Masukkan ke kulkas nak, besok kan hari juga masih, kata dia. Jadi itulah bedanya Ibu dan Bapak rahimakumullah antara orang sehat dengan orang sakit. Maka sedekah yang paling baik itu adalah sedekah dalam keadaan sehat. Selain bersedekah dalam keadaan sehat Ibu dan Bapak, kata Nabi yang kedua, syahihun, dikala kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya. Sering dan umum kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat, kalau ada penggalangan-penggalangan dana, maka banyak orang berkata, saya kalau lapang saya apa yang tidak saya bantu, kata dia. Saya kalau hidup saya berlebih semuanya saya kasih, kata dia. Cuman persoalannya menunggu dia lapang itu kapan? Menunggu dia berlebih itu kapan? Karena manusia ini yang ada dalam pikiran dia yang paling banyak kurang. Kalau untuk mobil gaji 3 juta, kredit Avanza 4 juta, nampak kaya dia. Tapi kalau untuk menolong agama Allah, anak sempitnya bawanya. Jangankan untuk menolong agama Allah, dia yang mengopi, yang membayar kopinya ditengoknya juga itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada manusia ini jangankan menolong agama Allah, menolong dirinya pun kadang berhitung juga dia. Maka dikala kebutuhan itu lapang, apalah payahnya bersedekah? Persoalannya menunggu orang lapang itu kapan? Makanya laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Orang kaya itu bukan yang banyak duit. Orang kaya itu memang ghina nafsi, jiwanya yang kaya. Orang kalau sudah sampai kepada jiwa kaya, maka dalam keadaan terbatas pun nampak memberinya. Karena orang kaya itu bukan tergantung berapa banyak yang ia miliki, tapi seberapa banyak yang bisa ia berikan. Maka dikala hidup itu sedang kebutuhannya banyak, mampu dia memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baiknya sedekah. Yang ketiga, takhshal faqra, di saat engkau kata Nabi sedang takut mengalami kefakiran. Biasanya Ibu dan Bapak rahimakumullah, bila badan sehat dunia naik. Bila dunia naik, maka kebutuhan tiba-tiba menjadi banyak.
Kalau kebutuhan tiba-tiba menjadi banyak, maka yang akan terjadi selanjutnya ibu dan bapak rahimakumullah, takhshal faqra, takut kurang, takut miskin, takut fakir, takut tak cukup. Mana ini, mana itu, mana ini, mana itu mesti dibayar. Bagaimana nak bersedekah? Dikala hatinya bimbang dengan dunianya, dia keluarkan sedekahnya, itulah sebaik-baik sedekah. Wa ta'mulul ghina. Bersedekahlah engkau, kata Nabi, dikala engkau sedang berharap hidupmu kaya. Jadi kalau hati kita ini sedang terpacu nak kaya, nak kaya, nak kaya, nak berlebih, nak berlebih, nak dapat, nak dapat, nak dapat, maka saat itulah bersedekah, kata Nabi. La tumhil, jangan kau tunda sedekahmu itu hatta idza balaghatil hulqum, hingga bila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokanmu, kata Nabi. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, saat itulah engkau akan berkata untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Jadi manusia itu ibu dan bapak, jangankan saat nyawanya dalam tenggorokan, saat sudah mulai tua saja manusia itu sudah mulai membagi-bagikan hartanya. Kalau mati mak besok, rumah ni jangan kalian jual, rumah ni untuk sianu. Sawit ni jangan kalian jual, sawit ni untuk sianu. Tanah ni jangan kalian jual, tanah ni untuk sianu. Ruko ni jangan kalian jual, ruko ni untuk sianu. Hebat ni ibu dan bapak rahimakumullah. Yang anak pertama ada jatahnya, anak kedua ada jatah, anak ketiga ada bagian, anak keempat dapat juga bagian. Yang tak ada jatahnya, yang tak ada bagiannya cuma satu. Siapa dia? Yang punya harta, tak ada bagiannya. Begitulah manusia ini mengalih hidup. Makanya banyak orang kalau kita tanya, kami tak punya apa-apa Pak Ustaz, rumah punya anak, sawit untuk anak, semua untuk anak. Jadi untuk apa? Kita ni hanya pengumpul dan tukang hitung. Makanya manusia celaka nomor 2 itu adalah wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma law wa'addadah. Neraka wellah, celakalah bagi siapa? Pengumpat dan pencela. Yang kedua siapa? Alladzi jama'a, orang yang pekerjaannya mengumpul, kumpul malan, mengumpulkan harta, wa'addadahu, hitung. Tuh, kurang 50.000. Kalau ada 50.000 lagi pas 3 juta. Malam besok macam tu juga, kurang 100.000. Kalau ada 100.000 lagi pas 2.500.000. Pas. Setelah itu beli ruko untuk anak, beli tanah untuk anak, beli sawit untuk anak, buat rumah besar-besar semua untuk anak. Yang tak ada cuma untuk dia, tak ada. Itulah serugi-ruginya manusia. Dia hanya ibarat habis sepah, manis dibuang. Bahkan dikala hari tuanya diajak berunding pun oleh anaknya belum tahu. Itulah orang-orang ibarat memagar kelapa condong, batang punya awak tapi buah punya orang. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang-orang yang tak mampu menetapkan hitam putih dalam harta benda kita. Karena kalau sudah nyawa masuk ke dalam tenggorokan, maka saat itulah manusia berkata, kasihkan ke Masjid Ar-Rahman sekian, kasihkan ke Basnas sekian, kasihkan kemudian ke lembaga anak yatim sekian, kasihkan kepada fakir miskin sekian. Tapi saat itu nyawanya telah masuk ke dalam tenggorokan. Jangankan nak mengeluarkan harta, jangankan nak meng-ACC wakaf, melipat tangan pun dan mengucap la ilaha illallah pun tak keluar daripada lisannya. Demikian ibu dan bapak rahimakumullah, semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.